Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rafli. Pada kesempatan hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sistem Manajemen Risiko. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Rafli Syarki Farier, Muhammad Tanhar, Yaril Putra Sampai Ali, dan Arya Gusti Pratama. Baik, langsung saja kita mulai. Pendahuluan, dalam industri konstruksi, pelaksanaan proyek seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, termasuk pengelolaan biaya, waktu, dan mutu. Manajemen risiko memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Proses manajemen risiko melibatkan serangkaian langkah strategis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul selama siklus proyek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang manajemen risiko dalam konteks konstruksi, perusahaan dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan proyek mereka. Oke, materi pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses pengidentifikasian semua potensi, ancaman, atau peluang yang mungkin mempengaruhi proyek konstruksi. Ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk pengalaman sebelumnya, analisis data historis, konsultasi dengan para ahli, dan penilaian tim proyek. Beberapa contoh risiko dalam proyek konstruksi meliputi risiko finansial, fluktuasi harga material, perubahan kebijakan pajak atau keterlambatan pembayaran dari klien, risiko jadwal, keterlambatan pengiriman material, cuaca buruk yang mempengaruhi jadwal konstruksi, atau masalah perizinan, risiko teknis, ketidakcocokan antara desain dan spesifikasi, kesalahan dalam perencanaan, atau masalah kualitas material, risiko lingkungan, dampak lingkungan yang tidak terduga, perselisihan dengan pihak terkait lingkungan, atau perubahan peraturan lingkungan. Baik, saya Muhammad Tanhar. Saya akan membacakan materi bagian evaluasi risiko. Setelah semua potensi risiko telah diidentifikasi, langkah-langkah selanjutnya adalah mengevaluasi setiap risiko untuk memahami dampaknya dan probabilitas terjadinya. Proses evaluasi risiko memungkinkan tim proyek untuk memprioritaskan risiko-risiko yang paling signifikan dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif untuk mengelola risiko tersebut. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi risiko meliputi yang pertama, dampak potensial. Evaluasi dampak potensial dari setiap risiko, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dampak dapat berupa kerugian finansial, penundaan jadwal, penurunan mutu, hasil pekerjaan, atau dampak lainnya terhadap proyek. Probabilitas terjadinya menilai probabilitas atau memungkinkan terjadinya setiap risiko. Probabilitas dapat dinyatakan dalam bentuk persentase atau kategori seperti rendah, sedang, atau tinggi. Kritisitas risiko menggabungkan informasi tentang dampak dan probabilitas untuk menentukan tingkat kritisitas atau tingkat urgensi dari setiap risiko. Risiko-risiko yang memiliki dampak besar dan probabilitas tinggi akan memiliki kritisitas yang lebih tinggi dan membutuhkan perhatian yang lebih besar dalam perencanaan respons. Selama proses evaluasi risiko, seringkali digunakan matris risiko atau diagram probabilitas dampak untuk membantu visualisasi dan pemahaman tentang risiko-risiko yang diidentifikasi. Ini memungkinkan tim proyek untuk dengan jelas melihat risiko mana yang memerlukan perhatian segera dan risiko mana yang memungkinkan dapat ditangani dengan lebih sederhana. Hasil dari evaluasi risiko ini akan membantu tim proyek untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam manajemen risiko, termasuk menentukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi probabilitas terjadinya risiko, mengurangi dampak jika risiko terjadi, atau mengalihkan risiko ke pihak lain jika memungkinkan. Ya, baik, saya Yaril Putra Sampai Ali akan membacakan materi yang ketiga, pengembangan rencana respons. Setelah identifikasi dan evaluasi risiko dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana respon untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Rencana respons adalah strategi yang dirancang untuk mengelola risiko secara proaktif dengan tujuan mengurangi probabilitas terjadinya risiko
mengurangi dampak jika risiko terjadi, atau mengalihkan risiko ke pihak lain. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengembangan rencana respons. Penentuan tindakan yang diperlukan. Untuk setiap risiko yang diidentifikasi, tim proyek perlu menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut. Ini dapat mencakup tindakan pencegahan untuk mengurangi probabilitas terjadinya risiko, tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak jika risiko terjadi, atau tindakan transversions untuk mengalihkan risiko ke pihak lain seperti asuransi atau kontrak. Penentuan pemilik risiko. Setiap risiko harus memiliki pemilik yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko tersebut. Pemilik risiko adalah individu atau tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana respons dan memantau risiko selama proyek berlangsung. Perencanaan rinci. Rencana respons harus mencakup langkah-langkah rinci yang harus diambil untuk mengelola risiko, termasuk jadwal pelaksanaan, sumber daya yang diperlukan, dan kriteria pengukuran keberhasilan. Rencana respons harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Komunikasi dan koordinasi. Penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan mengkoordinasikan rencana respons dengan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk tim proyek, manajemen senior, klien, dan pihak terkait lainnya. Ini memastikan pemahaman yang jelas tentang rencana respons dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Pemantauan dan pengendalian. Setelah rencana respons telah disusun, penting untuk terus memantau dan mengendalikan risiko selama proyek berlangsung. Ini melibatkan pemantauan terhadap kemajuan implementasi rencana respons, identifikasi perubahan dalam risiko, dan penyelesaian rencana respons jika diperlukan sesuai dengan kondisi proyek yang berubah. Saya Arya Gusti Pratama akan membacakan materi keempat, yaitu implementasi dan pemantauan. Setelah rencana respon telah dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana tersebut dan secara teratur memantau kemajuannya selama proyek berlangsung. Implementasi dan pemantauan risiko merupakan tahap kritis dalam memastikan efektivitas dari rencana respon yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah implementasi. 1. Pelaksanaan tindakan. Tim proyek harus menjalankan tindakan yang telah ditetapkan dalam rencana respon untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Ini termasuk mengambil langkah-langkah pencegahan, mengimplementasikan strategi mitigasi atau mengalihkan risiko ke pihak lain seperti kontraktor atau asuransi. 2. Koordinasi tim. Komunikasi yang baik dan koordinasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan proyek penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana. Berikutnya, pemantauan. 1. Pantau kemajuan. Tim proyek harus secara teratur memantau kemajuan implementasi rencana respon untuk setiap risiko. Ini melibatkan pelacakan tindakan yang telah diambil, memverifikasi apakah tindakan tersebut berdampak pada mitigasi risiko, dan menilai apakah ada perubahan dalam status risiko. 2. Identifikasi perubahan. Selama pemantauan, penting untuk terus memperlihatkan perubahan dalam lingkungan proyek atau kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi risiko. 3. Evaluasi dan revisi. Jika diperlukan, rencana respon harus dievaluasi dan direvisi sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi risiko yang terbaru. Kesimpulan dari materi di atas, manajemen risiko dalam proyek konstruksi adalah langkah krusial untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul melalui proses identifikasi, evaluasi, dan risiko pengembangan rencana respon. Tim proyek dapat memprioritaskan risiko yang paling signifikan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Implementasi dan pemantauan yang teratur dari rencana respon menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan proyek. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, perusahaan konstruksi dapat mengurangi dampak risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan proyek mereka. Baik, itu saja presentasi dari kelompok G. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.